Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk siswa-siswa SMK Sosial Islam 1 Prambanan ya, dari kelas 10, 11, dan 12 yang sangat Ibu sayangi, yang sangat Ibu banggakan. Ibu harap kalian hari ini dalam kondisi yang sehat, kemudian bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, walaupun hanya di rumah saja, ya. Beberapa hari yang lalu beredar surat himbauan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono agar semua siswa DI di daerah DIY untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Artinya nanti untuk guru dan siswa saling berkomunikasi untuk pembelajaran secara online. Hal ini terkait dengan virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda negeri ini, dan memang kita tidak bisa main-main dengan virus ini, karena virus ini memang sangat-sangat bahaya, sangat membuat efeknya sangat global bagi dunia, bahkan nggak cuma buat Indonesia. Oke, jadi untuk pelajaran BK kali ini, baik untuk kelas 10, kelas 11, dan 12, Ibu jadikan satu dalam video ini selama 1 minggu ini. Jadi, setelah kalian nonton video ini, nanti akhirnya akan ada semacam tugas untuk kalian. Nanti yang bisa mengumpulkan tugas itu di akhir minggu kalian belajar online, nanti dianggap hadir di mata pelajaran BK minggu ini. Paham ya? Oke. Ibu langsung akan masuk ke materi, karena materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah tentang virus corona gitu. Kenapa tidak henti-hentinya kita harus selalu waspada, hati-hati terhadap virus ini, karena memang virus ini sangat luar biasa dahsyat. Virus ini tuh sampai saat ini belum bisa ditemukan obatnya, belum ada vaksinnya, belum ada obat yang mampu membuat virus itu mati gitu. Tapi ingat, jangan panik. Anak-anak tetap jangan panik, yang penting tetap waspada karena kita harus belajar bagaimana cara menghentikan penyebaran virus itu. Bukan panik ya, bukan hanya sekedar mencari masker di mana-mana sampai harga masker jadi sangat tinggi, kemudian hand sanitizer jadi di mana-mana tidak ada. Nah, bukan seperti itu, tapi kita lebih secara pintar dalam menyikapi apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kita hanya diminta untuk saling solidaritas antar orang gitu ya. Kita harus saling mengerti bagaimana orang itu bisa peduli antar satu sama lain gitu. Karena itu yang sebenarnya kita butuhkan dalam menghadapi masalah kali ini. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang bagaimana sih penyebaran virus corona itu dapat bisa sampai dari Cina kemudian ke seluruh dunia, bahkan sekarang yang sedang booming adalah di Italia, itu sangat banyak korban yang meninggal. Kemudian di Indonesia sendiri kasus kematiannya sangat tinggi dibanding negara-negara lain gitu. Makanya kita tetap harus waspada, jangan panik, dan di rumah saja. Itu ya. Penyebarannya itu sangat cepat, terutama di area yang ramai dan sangat dekat, kayak misalnya itu di fasilitas umum seperti transportasi umum, kemudian di bandara, di stasiun, dan lain-lain. Itu sangat-sangat mudah virus itu menyebar melewati seperti itu. Makanya pemerintah itu menghimbau agar kita tetap di rumah saja. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, artinya kalau kita tidak keluar, kita tidak akan meninggal gitu. Kita nggak usah keluar gitu. Misalnya kita keluar untuk membeli makan ya nggak apa-apa, tapi ya sekedarnya aja gitu. Kalau kita tidak penting-penting banget, ya nggak usah keluar gitu. Apalagi sampai karena libur sekolah, ibaratnya kan dikiranya libur sekolah ya, padahal belajarnya online. Terus kita main kemana, ke tempat wisata gitu kan. Itu justru tempat wisata juga salah satu menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran virus corona, karena tempat wisata itu kan banyak sekali
orang dari luar daerah tersebut masuk ya. Kita nggak tahu misalkan di Prambanan ada yang namanya tebing breksi. Nah, tebing breksi itu yang datang kan kebanyakan mereka adalah orang-orang dari luar Prambanan. Bisa saja mungkin dia dari Jakarta atau dari luar kota yang mungkin kota itu sudah terinfeksi virus corona. Kemudian virus itu menyebar ke orang-orang Prambanan yang bekerja di breksi. Gitu. Makanya sebisa mungkin kita hindari tempat-tempat keramaian gitu. Kemudian apa sih gejala yang dialami oleh orang-orang yang terkena atau terinfeksi virus corona? Yang pertama, jadi penularannya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan kita itu memiliki daya imunitas yang tinggi, kekebalan tubuh yang tinggi, kondisi kita dalam keadaan fit, baik-baik aja, tidak sakit, tidak apa, kita masih muda, itu kita bisa terinfeksi virus tersebut, tapi mungkin kita tidak sampai pingsan, kita tidak sampai sesak nafas, kita bahkan tidak sempat untuk menunjukkan gejala-gejala kalau kita terinfeksi. Kita tidak demam, kita tidak batuk, kita tidak pilek, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu sudah terinfeksi oleh virus tersebut gitu. Jadi, apa yang harusnya kita lakukan? Kita membatasi interaksi dengan orang, ya. Walaupun kita tidak merasa kalau kita sakit, bukan berarti kita tuh aman dari virus-virus tersebut. Justru orang yang sehat, orang yang imunnya kuat, itu berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada orang yang imunitasnya rendah, gitu. Orang yang imunitasnya rendah atau daya kekebalan tubuhnya rendah, misalnya orang lanjut usia, orang yang lagi sakit, mereka ketika daya imunitasnya rendah, terus kita bawa virus corona, kena ke dia langsung batuk-batuk, kemudian bahkan mungkin pingsan, dan akhirnya mungkin sampai meninggal gitu. Karena kita yang bawa virus, padahal kita yang bawa virus tuh nggak apa-apa, nggak bermasalah apa-apa, kita tidak sakit, kita tidak batuk, kita tidak sesak nafas, tapi kita berpotensi untuk menularkan virus tersebut gitu. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan tersebut, pemerintah melakukan yang namanya social distancing. Artinya, kalau kalian belum tahu, itu adalah pembatasan interaksi sosial antara masyarakat. Jadi kita membatasi agar virus tersebut tidak menyebar, merantai kayak gitu. Jadi kita putus rantai penularan virus. Artinya social distancing itu kalau misalkan virus ini di sini, kemudian nularin ke orang yang sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita melakukan social distancing, maka dia akan social distancing artinya kita tidak keluar rumah kalau itu tidak diperlukan. Nah, ini kan di rumah saja kan. Nah, virusnya akan berhenti tuh di sini. Jadi dia tidak akan menularkan ke orang lain gitu. Paham? Jadi, mengapa kita harus stay di rumah adalah karena kita bisa meminimalisir atau kita bisa mengurangi penyebaran virus corona itu dari hanya kita di rumah saja gitu. Karena semua orang berpotensi untuk tertular virus ini. Gitu ya. Jadi, mungkin materi untuk terkait virus corona kalian mungkin sudah sering membacanya, mungkin di Instagram, di YouTube, di apapun, kalian bisa googling, bisa cari tentang apa penyebabnya, bagaimana ciri-cirinya, itu banyak sekali, tinggal kalian baca sendiri. Cuma, himbauan dari ibu adalah, mari kita jaga kebersihan di rumah saja, dan jaga imunitas kita. Ya, jadi cuci tangan setiap aktivitas apapun yang berhubungan dengan virus, bakteri, kayak misalnya kita habis bersin atau kita habis, pokoknya tangan itu adalah pintu masuk pertama virus kita ke tubuh kita. Maka kita harus jaga kebersihan tangan kita dengan cuci tangan secara benar, teratur, bersih, dan sesuai dengan anjuran. Itu banyak sekali tutorialnya di YouTube atau apa. Sebenarnya tidak harus dengan hand sanitizer ya, tapi kalian bisa menggunakan sabun cuci tangan, kemudian kalian cuci tangan setiap hari, insya Allah itu udah dapat menangkal virus gitu. Daripada kalian harus cari hand sanitizer yang mahal-mahal, itu
nggak perlu ya kalau misalkan memang nggak ada. Jadi kalian menggunakan apa yang ada di rumah kalian. Terus masalah masker, masker itu hanya digunakan untuk orang yang sakit. Ketika kalian tidak merasa sakit, kalian tidak perlu menggunakan masker. Kecuali kalian berada di tempat-tempat yang berpotensi mendapatkan virus, seperti kalian ke rumah sakit, kemudian ke tempat umum seperti terminal dan lain-lain. Makanya himbauan dari ibu adalah anak-anak untuk tetap stay di rumah. Tidak ada yang memanfaatkan keadaan ini untuk pergi liburan ataupun pergi bermain kemanapun. Ya, kita di rumah saja. Di rumah saja artinya kita menyelamatkan orang lain dari penyebaran virus ini. Kita harus bekerja sama bersama-sama seluruh Indonesia, seluruh dunia untuk menyetop virus ini dan kita bersatu melawan corona. Oke? Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan terkait virus corona. Nah, sekarang tentang tugasnya. Jadi ketika kalian dianggap masuk pelajaran BK minggu ini adalah ketika kalian menuliskan kegiatan kalian selama masa karantina ini, yaitu selama masa belajar di rumah, dari hari Senin tanggal 23 sampai tanggal 31, di jam masuk sekolah, yaitu jam 7 sampai jam 15.30 ya, itu kalian tulis kegiatan apa yang kalian lakukan. Terus kalian tuliskan di kertas, terserah formatnya bebas, pokoknya intinya di kertas itu adalah kalian harus melaporkan ke ibu kegiatan apa yang kalian lakukan. Kecuali hari Sabtu Minggu ketika kalian libur, kalian tidak perlu mencantumkan kegiatannya. Tetapi di pas hari jam sekolah, kalian harus melaporkan itu dan ditulis. Ditulis lengkap, dikumpulkan tanggal 31 hari terakhir kalian di karantina. Bisa di email ke email ibu atau bisa dikirim ke WhatsApp pribadi ibu. Dan semuanya harus mengumpulkan jika ingin mendapatkan presensi itu. Tidak perlu panjang lebar, singkat juga boleh. Yang penting jelas kalian melakukan apa saja selama masa belajar di rumah. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika banyak salah-salah kata. Stay safe atau semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.